Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Sobat buku, jumpa lagi kita dalam bedah buku di udara. Hari ini 10 hari menjelang Idul Fitri, Sobat buku, ada salah satu tradisi yang unik, menarik dan berciri khas di Kota Pontianak. Bukunya ada, Sobat buku. Bagaimana jika pada kesempatan kali ini kita diskusikan, kita bedah secara sederhana buku tersebut. Buku Meriam Karbit Menjaga Tradisi, Memberi Identitas. Sebuah buku yang singkat, padat, juga penuh dengan ciri khas yang ada di Kota Pontianak, Sobat buku. Sebuah buku yang terbit di tahun 2014. Covernya, Sobat buku, ini salah satu sudut pandang deretan meriam-meriam yang ada di tepian Sungai Kapuas dengan sedikit latar jembatan tol Kapuas 1, Sobat buku. Dari cover bukunya sudah sedikit banyak nampak tentang kekuatan tradisi-tradisi yang ada di tepian Sungai Kapuas. Sobat buku, buku ini terbit pertama kali di tahun 2014, tepatnya di bulan September. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya, Sobat buku, di bulan Juli 2015. Buku setebal 68 halaman, Sobat buku. Ukurannya 13 cm dikali 20 cm. Untuk buku yang saya pegang ini, Sobat buku, menggunakan kertas HPS putih yang biasa. Tapi untuk yang cetakan berikutnya, Sobat buku, itu menggunakan kertas jenis book paper. Buku setebal 68 halaman ini, Sobat buku, terdiri dari beberapa bagian. Itu ada bagian pendahuluan tentang tradisi meriam karbit, tradisi masyarakat tepian Sungai Kapuas. Kemudian ada penjelasan tentang yang diberi judul Pontianak Negeri Simpang Besiku. Ada bagian meriam karbit dari waktu ke waktu, Sobat buku, yang di sini sedikit banyak menjelaskan proses dari permainan meriam karbit. Karena apa, Sobat buku? Karena permainan meriam karbit yang seperti sekarang ini itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang berkepanjangan, ada proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan waktu. Nah, di bagian meriam karbit dari waktu ke waktu, melalui buku ini coba sedikit banyak dijelaskan, Sobat buku. Kemudian, Sobat buku, ada di mana letak permainan tradisi meriam karbit, dari penjelasan gertak-gertak yang ada di tepian sungai, juga keberadaan kampung-kampung tua yang ada di tepian Sungai Kapuas kecil, Kota Pontianak. Nah, di halaman 33, Sobat buku, ini ada penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat permainan meriam karbit ini. Bagaimana dari awal sekali, baik awal mencungkil pokok meriam yang baru atau menaikkan pokok batang meriam yang lama yang dipendam selama 11 bulan di tepian sungai atau di parit-parit di dekat Sungai Kapuas. Ada alat bahannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara merawatnya, serta bagaimana cara memainkannya, Sobat buku. Ada juga bagian yang seperti yang di judul buku ini, Sobat buku, bagaimana menjaga tradisi seperti apa, serta memberi identitas yang seperti apa. Di halaman
49 itu semua coba dinarasikan sobat buku. Karena yang paling penting sekarang, kata-kata dibuka dalam buku ini sobat buku di halaman 49, yang paling penting sekarang, tradisi ini semestinya dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Proses dari awal membuat atau mengangkat pokok batang meriam dari dalam air, membelah, mencukilnya, hingga memainkan dan akhirnya menyimpan kembali untuk tahun berikutnya. Setiap tahapan proses memiliki pesan, makna, dan kearifan lokal yang menyertainya. Pesannya adalah sobat buku bahwa kemeriahan tradisi di saat malam lebaran itu merupakan puncak dari gunung es dalam setiap proses mengangkat, mempersiapkan, membentuk, menghias, serta memainkan meriam karbitnya. Nah, sobat buku, di dalam buku ini yang terbit tadi di tahun 2014, coba disampaikan pesan itu. Intinya adalah bahwa permainan meriam karbit mesti dilihat secara utuh menyeluruh, tidak hanya pada saat jeger memainkan dan menggema suaranya. Sobat buku, di dalam buku ini, walaupun ini datang kemudian, sobat buku, juga ada hal yang menarik, ya ini peta penyebaran meriam karbit sobat buku yang ada di tepian sungai. Peta panduan menonton meriam karbit. Jadi di mana-mana aja letak meriam karbitnya itu, jika kita ada di Jalan Tanjung Pura, Jalan Imam Bonjol, ada di Sucipto, di mana saja bisa memarkir kendaraan. Begitu juga sebaliknya, jika kita ada di Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, hingga ke sebagian Kampung Banjar Serasan sampai ke Parit Mayor, di mana lokasi-lokasinya di mana kita bisa memarkir kendaraan-kendaraan ketika ingin menyaksikan permainan tersebut, sobat buku. Sobat buku, buku ini cukup menarik, sobat buku, karena selain tadi ada bagian-bagian yang secara mendetail dijelaskan, juga dilengkapi dengan foto-foto, sobat buku. Foto-foto tentang bagaimana proses penyiapkan meriam karbit, proses menghias meriam karbitnya itu, hingga ini tahapan-tahapan memainkan meriam karbitnya, sobat buku, dari bagaimana masukkan air ke dalam pokok batang meriam, terus memasukkan karbitnya, terus menunggu seperti apa, hingga foto saat meriam karbit itu dinyalakan. Sobat buku, siap-siap untuk kita memahami bersama tradisi meriam karbit ini, juga siap-siap untuk kita bermain bersama, merasakan sensasi menggelegar dari meriam karbit, salah satu tradisi yang ada di Kota Pontianak, khususnya tradisi yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat di tepian Sungai Kapuas Kecil, Kota Pontianak. Demikian sobat buku, sebuah buku meriam karbit menjaga tradisi, memberi identitas. Bedah buku di udara, salam literasi.